setelah mengganti pelatih dan mengalami keterpurukan. Kini Tottenham Hotspur mulai bangkit. Melalui laga Premier League di pekan ke-33, Hotspur menahan imbang Manchester United. Hal ini membuat striker andalan Spurs, Son Heung-min, mengungkapkan hasil laga ini didorong amarah. Berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. Awalnya The Lilywhites sempat tertinggal 2 gol sejak awal babak pertama lewat gol dari Sancho dan Marcus Rashford, namun Tottenham berhasil bangkit mengejar ketertinggalan di babak kedua lewat gol harapan yang disumbang Pedro Porro di menit ke-46. Kemudian Son juga turut menambah skor di menit ke-79. Menurut Son, perlawanan The Lilywhites ini didorong oleh kemarahan setelah hasil akhir pekan lalu saat dibantai Newcastle. Minggu lalu tidak dapat diterima dan kami tidak ingin mengulanginya. Kami merasa sangat menyesal atas kinerja dan hasil dan hari ini kami ingin memberikan energi yang baik, ujar Son dilansir dari BBC. Liverpool bertamu ke markas West Ham di pekan ke-33 Premier League 2022/2023 di London Stadium. Untuk lawatan ke markas West Ham ini, Jurgen Klopp tak membawa Ibrahima Konate ke London. Ia meninggalkan bek Prancis itu di rumah saja. Sebagai gantinya, Klopp memainkan Joel Matip. Keputusan itu terbukti jitu karena Matip kemudian menjadi aktor kemenangan Liverpool dengan gol sundulannya. Usai laga, Klopp mengatakan Konate sebenarnya dalam kondisi baik-baik saja. Ia tak mengalami masalah apapun. Jurgen Klopp kemudian membeberkan apa alasannya tidak membawa Ibrahima Konate ke markas West Ham. Ia mengatakan Konate harus ia istirahatkan. Apalagi setelah ia jadi starter dalam 9 laga beruntun sejak awal bulan Maret lalu. Jadi sekarang saya harus memastikan bahwa ia bisa pulih dengan baik sehingga ia tidak cedera dan itulah mengapa kami meninggalkannya sepenuhnya di rumah, tutur Klopp. Komputer super milik Opta menghitung peluang Arsenal untuk jadi juara Liga Inggris sangat kecil. Saat disinggung soal ini, manajer Arsenal Mikel Arteta berambisi membalikkan perkiraan tersebut. Menurut perkiraan perusahaan pencatat statistik itu, peluang juara Arsenal hanya 7,9%. Opta justru memprediksi Manchester City yang akan juara dengan kemungkinan 92%. Penghitungan didapatkan setelah Arsenal tumbang 1-4 dari Manchester City pada pekan ke-33. Walaupun kalah, Arsenal masih ada di puncak klasemen dengan koleksi 75 poin. Masalahnya, jarak dengan Manchester City di peringkat kedua hanya terpaut 2 angka. Manchester City sangat mungkin menyalip karena masih punya 2 laga cadangan. Arteta tidak begitu memerdulikan persentase yang dikeluarkan oleh Opta, sebab menurutnya, Opta juga pernah memprediksi Arsenal di awal musim hanya finish di luar 4 besar. Frank Lampard setidaknya belajar satu hal dari tren buruk yang sedang menerpa Chelsea. Sang manajer interim mulai paham caranya memanfaatkan kemampuan milik Pierre-Emerick Aubameyang. Saat ini performa Chelsea sedang anjlok. 5 laga terakhir atau 5 laga pertama bersama Lampard berakhir dengan kekalahan. Gawang Chelsea jebol selama 9 kali dalam 5 laga itu. Sebaliknya, lini depan The Blues seolah tak bertaring karena hanya bisa melesakkan 1 gol di periode yang sama. Lampard tak tinggal diam merespons rentetan hasil buruk. Rencananya, ia mau memaksimalkan Aubameyang di laga-laga selanjutnya. Sang penyerang jadi pembeda di lapangan walaupun Chelsea tetap kalah 0-2 di rumah sendiri. Aubameyang kala itu tampil di awal babak kedua. Dari dirinya, 4 peluang Chelsea tercipta dengan 2 diantaranya tepat sasaran. Newcastle United kembali meraih hasil positif pada pekan ke-33 Premier League. Tim asuhan Eddie Howe tersebut berhasil bantai Everton dengan skor 4-1. Kemenangan ini merupakan kali ketiga dari 5 laga terakhir Newcastle yang mampu mendapatkan 3 poin dengan skor mencolok. Sebelumnya Tottenham Hotspur dan West Ham menjadi korban keganasan Newcastle. 3 poin tambahan dari Goodison Park membuat Newcastle kokoh di posisi 3 klasemen sementara. Newcastle masih unggul dari MU dan Tottenham yang membuntuti di belakang mereka. Menurut Eddie, kemenangan ini merupakan sinyal bahwa Newcastle telah kembali ke performa terbaiknya. Kami telah kembali ke bentuk yang benar-benar bagus, ujar Eddie dikutip dari BBC. Bek legendaris Manchester United nemanja Vidic terkesan dengan Lisandro Martinez.
Ia sedikit menyesal telah meragukan kemampuan bek asal Argentina itu. Vidic menilai Martinez menunjukkan performa yang luar biasa bersama Setan Merah. Sayangnya, Martinez dipastikan tidak bisa membela Manchester United di sisa musim ini. Ia mengalami cedera yang cukup parah sehingga ia harus menepi dari skuad Setan Merah. Martinez yang bergabung dengan MU di musim panas kemarin memang tidak mengawali karirnya dengan baik. Banyak pihak meragukan kualitas sang bek karena postur tubuhnya yang dinilai pendek untuk ukuran sang bek. Namun Martinez berhasil membuktikan orang-orang salah menilainya. Ia menjadi salah satu pemain terbaik Setan Merah di musim ini berkat performanya yang apik di jantung pertahananmu. Vidic mengakui bahwa ia adalah salah satu sosok yang meragukan kemampuan Martinez sebagai seorang bek tengah. Namun sang bek merasa lega karena Martinez mampu menjawab keraguannya dengan performanya yang apik.